Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa agar Allah memudahkan dan diberikan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Silakan wakil ketua kelasnya untuk berdoa. Siap. Belum belajar maka baiknya berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memakai patu semua? Ya. Ada lagi. Dan ini dasarnya. Kamu sepatunya sudah ada yang akan ditarik. Iya udah jadi Yang belum pakai sepatu, sepatunya dipakai. Apakah ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Jalan saja. Jalan saja. Untuk yang sakit, kalau sakitnya sudah lebih dari 3 hari, kita harus menunjuk penyelesaian. Adapun materi kita hari ini adalah menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Adapun materi ini bertujuan satu, agar kita mampu menjelaskan arti menjaga kehormatan berdasar dalil. Yang kedua, agar kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar kita mampu merumuskan langkah-langkahnya melalui kegiatan adu nyata. Adapun metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini adalah metode PBL, Problem Based Learning. Adalah model pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata. Adapun tujuannya adalah satu, untuk memilih kemampuan berpikir kritis kalian. Yang kedua, mengembangkan keterampilan problem solving atau memecahkan masalah. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. Yang keempat, melatih kemampuan kerja kelompok. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang kedua, guru
menyampaikan masalah nyata yang sesuai relevan dengan materi melalui tayangan video yang di-share di grup WA dan lembar kerja peserta didik yang dibagikan kepada masing-masing kelompok. Guru membagi kelompok untuk mendiskusikan masalah tersebut. 4. Guru membimbing murid dalam kegiatan diskusi kelompok. 5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya dan kelompok lain bertanya. 6. Guru bersama murid merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. 7. Guru memberikan tugas proyek mini berupa pembuatan poster atau video singkat tentang remaja beriman, remaja bermartabat untuk pertemuan berikutnya. Sebelum memulai materi, Ibu akan mengadakan pertanyaan pemantik. Apa yang kamu pahami tentang kehormatan diri? Ya, silakan. Kehormatan diri adalah sebagai menjaga martabat diri dan perilaku agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, hormat dan baik. Ya. Yang kedua, mengapa menjaga kehormatan penting bagi seorang remaja? Karena remaja berada pada masa pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh negatif. Menjaga kehormatan membantu membentuk karakter yang kuat dan menjaga iman. Ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi sebagai pengantar pada hari ini. Bab 7 tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Yang pertama, silakan dilihat di HP-nya sudah ada. 1. Konsep dasar menjaga kehormatan. 1. Pengertian kehormatan. Secara bahasa berarti menahan diri. Secara istilah, menjaga kehormatan adalah sikap menjaga diri dari segala perbuatan, ucapan, dan niat yang dapat merendahkan martabat diri serta bertentangan dengan ajaran Islam. Kehormatan mencakup kehormatan fisik, kehormatan moral, kehormatan digital, kehormatan dalam niat atau ikhlas. Yang kedua, dalil tentang menjaga kehormatan. 1. Dalil Al-Quran. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menutup aurat. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan adalah bagian dari iman. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah melarang mendekati zina. Larangan ini mencakup semua perbuatan yang mengarah pada kerusakan kehormatan. Yang kedua, dalil hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Rasa malu adalah benteng kehormatan. Yang ketiga, hubungan menjaga kehormatan dengan iman. Iman melahirkan rasa takut kepada Allah, melahirkan rasa malu, menjaga diri dari maksiat. Semakin kuat iman seseorang, semakin berhati-hati dalam pergaulan, semakin menjaga lisan, semakin bijak menggunakan media sosial, semakin ikhlas dalam beramal. Menjaga kehormatan adalah indikator kualitas iman. Yang keempat, menjaga kehormatan di era digital. Remaja saat ini menghadapi tantangan besar. 1. Tantangan media sosial.
Yang kedua, pergaulan. Tantangan media sosial, oversharing, konten tidak pantas, cyberbullying, pamer atau liar. Yang kedua, tantangan pergaulan. Tekanan teman sebaya, pacaran bebas, gaya hidup hedonis, kurangnya rasa malu. Prinsip Islam dalam menghadapinya. 1. Saring sebelum sharing. 2. Jaga batas interaksi. 3. Gunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan. Yang keempat, hindari khalwat dan pergaulan bebas. Khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tertutup. Dari pemaparan materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, untuk melatih konsentrasi kalian, mari kita melakukan ice breathing. Kalau ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Botak kepala. Kalau ibu bilang batuk, kalian pegang mulut. Kalau ibu bilang seragam, kalian pegang pundak. Ya. Sedikit dimulai. Seragam. Batuk. Botak. Nih. Botak. Seragam. Batuk. Botak. Botak. Seragam. Ya, konsentrasi kalian sudah fokus. Selanjutnya, mari lihat video untuk mendiskusikan tadi kasus yang telah ibu share dan LKPD yang akan ibu bagikan. Lihat videonya, sudah ada. Ya, silakan. Isi dan didiskusikan bersama teman kalian.
Jadi lebih kuat dulu ya. Iya kan? Satu dong. Ya, dengarkan yang lain. Nah, dengarkan yang lain, gak ada yang bercanda. Quran An-Nur ayat 31 tentang menjaga pandangan dan kehormatan. Makna dari tersebut, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan atau kehormatan karena itu lebih suci dan menjaga diri dari perbuatan zina. Ya. Kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, kalau tidak, kelompok 2 silakan menjelaskan. Ya. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah menjaga kehormatannya. Kelompok lain ada yang mau bertanya dan menambahkan? Ya, dilanjutkan ke kelompok 3. Menjaga kehormatan diri, mengurangi menggunakan yang tidak bermanfaat, jaga cara berbicara agar tidak menyakiti orang lain, memilih teman atau pengaruh positif. Ya. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, kalau tidak dilanjutkan dengan kelompok 4. Di sini pertanyaannya itu sebutkan 4 jenis bullying yang sering terjadi di sekolah dan jelaskan masing-masing penyebabnya. Yang pertama yaitu bullying verbal. Penyebabnya yaitu kurangnya empati, ingin dianggap kuat atau lucu di depan teman, kebiasaan berbicara kasar, pengaruh lingkungan atau keluarga, serta rendahnya kontrol emosi. Yang kedua yaitu bullying fisik. Penyebabnya yaitu kekuasaan, marah yang tidak terkendali, pengaruh tontonan kekerasan atau pernah menjadi korban sehingga melampiaskan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu bullying sosial atau relasional. Penyebabnya yaitu rasa iri, ingin menguasai pergaulan, takut tersaingi atau kurangnya rasa percaya diri. Yang keempat yaitu cyberbullying. Penyebabnya merasa aman karena tidak bertatapan muka langsung, kurangnya literasi digital, dan ingin mencari perhatian atas dendam. Ya, kelompok lain ada yang bertanya atau menambahkan? Ya, semua. Ya, silakan untuk kelompok 5. Sebagai warga sekolah, pertama itu ada dari kesalahan dan tanggal terus. Yang kedua itu menjadi tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan ketiga itu mengikuti penghinaan atau konflik sebagai korban. Yang pertama itu menang dan tidak membalas perbuatan kasar. Yang kedua itu melaporkan kepada guru, wali kelas dan orang tua. Yang ketiga itu mencari dukungan dari teman yang baik atau dari warga sekolah.
karena tidak menertawakan atau yang kedua itu mendidik secara baik juga menunjukkan yang ketiga itu melaporkan kepada pihak sekolah agar ditangani dengan adil. Ya, kelompok yang lain ada yang menambahkan atau bertanya? Ya, kalau tidak dilempar ke kelompok. Nah, Pertanyaannya, jika terjadi bullying fisik di sekolah, kalian apa yang harus dilakukan oleh pelaku, korban, dan kalian sebagai warga sekolah untuk menyelesaikannya? Korban harus segera melaporkan dan mencari pertolongan, sementara pelaku wajib menghentikan tindakannya. ada yang mau menambahkan? Bertanya? Tidak. Kalau tidak dilempar ke kelompok 7. Jika terjadi bullying di sekolah, kalian apa yang harus dilakukan oleh pelaku korban agar kalian sebagai menyelesaikannya? Pelaku menyadari bahwa mengecilkan orang lain adalah tindakan yang salah, meminta maaf dan mengajak berdamai, mengikuti pembinaan karakter korban, tetap percaya diri dan tidak merasa rendah diri, mencari teman yang sportif, melaporkan jika pengencilan sudah berlebihan warga sekolah, mengajak korban bergabung dalam kegiatan, tidak ikut menyebarkan gosip, mendorong budaya saling menghargai. Ya. Ada yang bertanya atau menambahkan? Tidak juga ya. Kelompok 8. Pelaku menghapus konten yang menyakiti orang lain, meminta maaf dan bertanggung jawab, mengikuti edukasi tentang etika digital, tidak membalas komentar negatif, menyimpan bukti, screenshot, melaporkan ke guru atau orang tua atau pihak sekolah, tidak ikut menyukai, membagikan atau mengomentari konten negatif, memberi dukungan moral kepada korban, melaporkan akun atau konten yang merugikan. Ya. Untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, aku akan bertanya apa pelajaran paling berkesan yang kamu dapatkan hari ini. Ya. Mengerti bahwa kehormatan adalah cerminan jiwa seseorang. Mengapa menjaga kehormatan dapat menguatkan iman? Bu. Karena iman bukan hanya di hati, tetapi di dalam perilaku menjaga diri dari Ya. Apa komitmen pribadimu setelah mempelajari materi ini? Respect. Berkomitmen menjaga pergaulan dan media sosial sesuai dengan Islam. Ya. Untuk proyek ini berupa pembuatan poster atau video pendek yang bertema tentang remaja beriman, remaja bermartabat untuk pertemuan minggu depan.